Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Yuwansa, kelas Indralaya dengan NIM 061212820 Prodi Pendidikan Teknik Mesin Universitas Sriwijaya. Baiklah, saya akan membuat video mengenai UAS perkembangan peserta didik. Sebelumnya, untuk kelancaran video ini, saya ditemani seorang kakak saya yang bernama Meli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Meli Dolandari. Di sini saya ada pertanyaan untuk saudara Raihan Yuwansa. Sebelum bertanya, saya ada sedikit menanyakan tentang bagaimana cara Anda untuk memanusiakan manusia. Oke, baiklah. Bagi saya sih, memanusiakan manusia itu tuh seperti kita bisa menghargai hak, saran, kritik, apapun yang mereka berikan untuk kita tuh mungkin itu bisa kita hargai tuh. Terus toleransi antara walaupun beda agama ataupun itu tetap kita toleransikan kan. Mungkin itu saja sih dari saya, menghargai dan toleransi itu utama bagi saya. Nah, oke, baiklah. Nah, di sini kan setiap manusia itu adalah makhluk yang unik. Nah, manusia juga diciptakan dengan berbagai persamaan dan perbedaan masing-masing yang membedakannya dengan manusia lainnya. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah Budi adalah seorang siswa yang masuk ke SMK di kota tinggalnya. Siswa tersebut memiliki keinginan masuk ke SMK karena saran dan pertimbangan dari keluarganya. Alasannya adalah setelah lulus, maka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Keluarganya termasuk keluarga yang kurang mampu, sehingga akan kesulitan ketika ia mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sisi lain, sebenarnya ia tidak berbakat di jurusan SMK. Ia berbakat di bidang komunikasi. Untuk masuk sekolah komunikasi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sekolah tersebut ada di luar kota. Sebagai seorang pendidik, solusi apa yang akan Anda berikan kepada Budi sehingga dia menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebagai seorang pendidik tuh kita perlu mengetahui itu kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihannya tuh seperti itu tadi kan, lebih ke komunikasi daripada ke kekurangannya itu kan ke teknik tuh. Kita sebagai pendidik lebih bisa untuk mengarahkan dan memberikan motivasi tuh, karena apapun pilihan dari orang tua itu tuh biasanya ada jalannya yang terbaik untuk seorang peserta didik. Tidak salah tuh, kita arahin, kita ajarin dulu di teknik. Seperti kata orang tuanya tadi kan, mudah untuk bekerja. Mungkin itu kan kita, walaupun dia dari nol untuk teknik, kita arahin dulu, arahin terus sampai dia bisa. Sedangkan kelebihannya tadi tuh untuk komunikasi kan. Komunikasi kita tahu kan, kita bisa searching dari Google, dari YouTube, dari apapun itu bisa. Namanya komunikasi sekarang sesuai dengan teknologi juga sudah melebar luas kan. Teknologi juga semakin canggih. Jadi kita bisa belajar komunikasi tuh lewat apapun. Komunikasi juga kan ada seperti kayak Instagram ataupun yang lain tuh. Nah, di situ juga kita banyak ilmu untuk mencari ilmu-ilmu tentang komunikasi kan. Mungkin lebih kayak mengarahkan aja sih, kayak itu mengarahkan. Terus komunikasi juga kayak ada eskulnya, ada lomba-lombanya, itu kan bisa untuk kita arahkan juga ke situ untuk kelebihannya. Mungkin itu saja sih dari saya. Oke, baiklah. Mungkin lebih di bidang akademik dan non akademiknya ya, lebih dikembangkan lagi. Oke, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, saudara Raihan, ada nih seorang siswa, sebut saja namanya Andi. Nah, Andi ini merupakan seorang siswa di SMK di sebuah kota yang besar di Pulau Sumatera. Nah, Andi ini merupakan seorang yang memiliki bakat di dunia teknik. Hanya saja, ia orangnya tidak percaya diri, pemalu, overthinking. Ia selalu ragu akan keputusan dan tindakan yang ia buat.
ia takut keputusan yang ia buat akan ditolak oleh orang lain. Nah, sebagai seorang pendidik, solusi apa yang Anda berikan kepada Andi sehingga dia bisa menerima keadaan ini dan memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya? Baiklah, sebagai pendidik, kita tuh lebih mengetahui nih karakter-karakter dari peserta didik kita. Seperti ya kayak yang tadi kan, ada yang overthinking, terus tidak percaya diri, masih banyak yang lainnya. Nah, kita sebagai pendidik kan sudah tahu karakter masing-masing peserta didik kita. Apa salahnya? Misalnya kayak yang tadi kan, kurang percaya diri. Kita cobakan dia untuk kayak mengikuti lomba kayak itu kan, mendorong dia ke segi lomba untuk apa? Karena kita yakin nih dia tuh punya kemampuan tapi tidak mempunyai kepercayaan diri. Apa salahnya kita mendorong dia untuk mengikuti lomba agar kepercayaan diri dia tuh timbul kayak itu kan. Terus kayak tadi yang apa? Kurang percaya diri, terus pemalu yang kayak itu kan. Mungkin dari dorongan-dorongan kita seperti mengarahkan untuk mengikuti lomba itu bisa mengubah, apalagi kita bimbing sampai dia bisa juara. Nah, mungkin di situ percaya diri dia tuh timbul, yang kayak overthinking dia tuh hilang kayak itu kan. Yang seperti kita tahu overthinking tuh tidak bisa 100% hilang tuh kan, tapi setidaknya perlahan menghilang Ada karena kemauan, ada kemauan untuk menghilangnya itu kan dari dorongan seorang pendidik nih. Karena seorang pendidik nih harus cerdas nih dalam menilai apapun karakter dari peserta didik kita. Ya mungkin lebih mendorong dia dan mengarahi itu ke ajang-ajang lomba, ataupun lomba apa kek, dari lomba yang biasa ataupun nasional, apapun ya, itulah sekolah gitu ya. Maksudnya. Mungkin kita juga bisa memberi contoh orang-orang hebat nih kan, udah banyak nih sering memberikan quotes itu kan. Mungkin sebelum pembelajaran bisa kita tampilkan dulu, bisa kita arahkan dulu kan, kayak kita sebagai contoh lah untuk mereka, untuk menghilangkan motivasi mereka tuh, untuk menghilangkan percaya dirinya tuh timbul lebih besar lagi, kayak overthinking yang menghilang. Mungkin itu sih dari jawaban saya sebagai seorang pendidik. Oke, mungkin ada juga dari faktor-faktor keluarga, Ya, faktor lingkungan juga. Nah, di sini saya akan menanyakan yang soal ketiga. Pembelajaran tatap muka telah berubah menjadi pembelajaran tatap maya. Hal ini karena disebabkan oleh pandemi COVID-19. Nah, banyak kendala nih yang dihadapi ketika pembelajaran daring, mulai dari sinyal buruk, kuota terbatas, semangat dan kemandirian peserta didik yang lemah dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran terkesan monoton dan tidak menyenangkan. Nah, jelaskan bagaimana cara Anda sebagai pendidik dapat membuat pembelajaran tatap maya tetap menyenangkan bagi peserta didik tersebut. Yang seperti kita tahu nih, COVID sudah 2 tahun lebih ya, hampir sudah melanda, bukan di Indonesia saja tapi di dunia. Dari yang tatap muka tuh, yang bisa kenal satu sama lain, yang asik-asik itu tuh pokoknya sudah terlewatkan selama hampir 2 tahun kan. Bagi saya kalau saya seorang pendidik nih, banyak cara tuh, dari kayak via Zoom, kayak Google Meet kan, itu biasanya yang digunakan. Walaupun kita tahu nih jaringannya kurang stabil ataupun gangguan yang lain kan tuh banyak, kita bisa berupa media video kayak itu, bikin kayak sebuah lomba lah kayak itu kan. Tapi lombanya tuh masih lebih menjerumuskan atau lebih mengarah sebuah pembelajaran kita tuh. Setiap pendidikan pasti beda-beda pelajarannya. Nah, mungkin kita bikin kayak sebuah lomba antar kelas,
antar kelas tuh maksudnya di dalam kelas itu. Oh, lombanya dalam Ya, satu kelas. dalam Oke. satu kelas. Biar mereka tuh di dalam pembelajaran lebih aktif, Lebih semangat. lebih juga. semangat. Apalagi itu kan ada yang kayak juara 1, 2, 3 itu timbul rasa semangat untuk belajar kan. Kita juga tahu tuh anak-anak pasti peserta didik tuh suka dengan game kayak video-video musik ataupun itu. Nah, apa salahnya kan kita sebagai pendidik harus mengerti peserta didik kita tuh. Sebelum kita memulai Zoom ataupun Google Meeting, apa salahnya kita kayak memulai dengan menyanyi dulu atau kayak sharing-sharing dulu biar tidak terkesan monoton lah Iya. kayak itu. Mungkin lebih ke medianya ya. Ya, Nah, di sini saya akan bertanya yang pertanyaan keempat ya. Nah, emosi remaja itu cenderung tidak stabil. Sering meluap-luap, perasaannya mudah marah, terbawa emosi dan emosi-emosi negatif lainnya. Terkadang sikap itu diarahkan ke hal-hal negatif. Nah, bagaimana tindakan kita sebagai pendidik untuk mengatasi hal tersebut? sama ya, jawabannya hampir sama kayak pertanyaan sebelumnya tadi. Kita harus tahu dulu emosinya karena apa, faktor apa. Ya, mungkin dari faktor keluarga ataupun faktor-faktor lainnya tuh kan kita harus tahu dulu biar agar kita mengarahkan dan memberitahunya itu sesuai dengan apa yang dia rasakan sekarang kan. Mungkin ya kita lebih fokus ke cari tahu dulu tuh kenapa sih peserta didik kita nih kenapa bisa kayak apa tadi Mudah emosi. kayak itu kan terus sampai terjerumus ke yang hal negatif. Nah, mungkin apabila kita sudah tahu tuh apa sih titik pokok permasalahannya tuh, apabila kita sudah tahu, mungkin kita bisa lebih mengajarkan untuk lebih ke positifnya tuh, mendampingi misalnya lebih ke kayak keluarga nih. Nah, kita tuh sebagai pendidik harus siap sebagai harus siap menggantikan sebagai keluarganya tuh kayak itu. Posisi sebagai keluarganya, ya sebagai teman curhat. Kita juga kan walaupun pendidik harus seperti keluarga, karena pendidik tuh kan keluarga kedua dari keluarga yang di rumah kita tuh kan. Nah, mungkin kita tuh harus siap lah, pokoknya harus tahu dulu apa masalahnya dan terus harus siap mengarahkan, menyupport ya. Pokoknya harus siap untuk support seorang peserta didik kita itu agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif ya. Mungkin juga apa tuh emosinya sering meluap-luap. Mungkin dari emosi itu bisa kita manfaatkan juga kan ke kayak apa ya, Lebih ajak ke kayak seminar-seminar ya gitu. ke seminar-seminar mungkin kan dari emosi-emosi. Iya. Ya itu bisa Kalau bisa aja kalau dia sudah parah itu bisa dibawa ke psikolog. ya, pokoknya lebih support lah kepada peserta didik, harus lebih peka dengan kebutuhan peserta didik kita. Mungkin itu sih dari saya. Oke, terima kasih saudara Yansa. Nah, kita masuk nih ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini agak panjang. Nah, hidup ini kan unik. Kita yang menjalani, Tuhan yang menentukan, dan orang lain yang berkomentar. Benar sekali itu. Terkadang orang lain mudah sekali menilai sesuatu padahal baru sekali lihat, baru sekali mendengar, ia dengan mudahnya melakukan judgement atau penilaian. Ada suatu cerita di mana ada seorang siswa yang sedang menempuh suatu pendidikan di suatu kota. Orang-orang sekitarnya bilang bahwa dengan ia sekolah di sekolah tersebut akan memberatkan orang tuanya. Sekolahnya tidak akan selesai karena kekurangan biaya serta omongan-omongan lainnya yang sebenarnya tidak enak didengar. Nah, jika kalian berada di posisi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Nah, dan selanjutnya, jika posisi kalian sebagai pendidik, nasihat dan motivasi apa yang akan kalian berikan kepada siswa tersebut?
Ini sebagai pendidik dulu ya. Ya. Oke. Kalau kita sebagai pendidik sih lebih memberitahu pada intinya kita itu mencari ilmu untuk apa? Ya, yang seperti kita tahu tuh, mencari ilmu tuh untuk kebutuhan kita nih, untuk masa depan kita yang lebih cerah dan penting ya. Dan hal yang pentingnya itu lebih membuat apa tuh kayak seneng hati kedua orang tua kita tuh, menyenangkan hati kedua orang tua kita agar apa tuh kayak lebih pendidikan dari kedua orang tua kita. Jangan kayak mereka Ya, gitu, harus dipaksa dari mereka. Ya. Em, Terus pasti saya akan menasehati juga tuh kepada peserta didik saya dengan kalimat nasihat tuh yang seperti jangan mendengarkan kata orang lain. Orang lain belum tentu bisa mengerti diri kita, karena yang mengerti diri kita tuh diri kita sendiri. Terus biarkan saja orang lain berbicara apa, belum tentu orang lain yang bicarakan itu benar. Mungkin itu sih nasihat dari saya untuk peserta didik. Terus Nah, kalau Anda sedang berada di posisi tersebut bagaimana? kalau saya sih lebih ke masa bodoh lah ya, karena kayak seperti kata saya tadi, kalau sebagai pendidik lebih mementingkan kedua orang tua saya, karena di sini saya bisa seperti ini karena kedua orang tua saya yang bekerja keras untuk saya agar bisa pendidikannya lebih dari kedua orang tua saya. Karena saya juga orangnya ya kayak tadi masa bodoh kan, apapun orang lain bilang kalau tidak sesuai dengan keinginan saya, bukan berarti saya egois, karena saya yang tahu diri saya. Ya saya jalani dulu apa yang ini, apa omongan orang lain itu boleh kita terima, kayak kita daur ulang lah kayak itu, kita pilah kita mana yang pilah bagus lagi, kita ambil, yang buruk kita buang. ya karena dari cemoohan orang lain tuh bisa membuat motivasi bagi diri kita menjadi lebih sukses lagi, lebih maju lagi. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, kata-kata motivasi apa yang paling mempengaruhi hidup Anda sehingga Anda menjadi lebih bersemangat dan berbahagia dalam menjalani? Ya sama lah, pasti seperti kakaknya ya, pasti dari kedua orang tua kata motivasinya tuh. Kata motivasi yang selalu saya dengarkan tuh kata semangat dari kedua orang tua. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah apa ya, kayak capek kayak itu kan, lelah, karena apa yang kita lakukan itu pasti berbuah hasil, walaupun sedikit, setidaknya ya apa yang kita lakukan itu berbuah Apa yang hasilnya. kita tanam bisa Ya, kita tanam. betul. Terus apa yang saya lakukan itu selalu disupport oleh orang tua, maupun dari segi uang ke apa doa, itu kan pasti selalu pasti selalu disupport dengan kedua orang tua saya tuh, dengan ya benar-benar support 100% lah. Selagi mereka mampu dan akan melakukan. Ya. Terus kedua orang tua saya tuh selalu bilang kayak ini, apapun pilihan saya itu pasti terbaik untuk saya. Karena itulah apa yang saya pilih pasti orang tua saya tuh meridoi kayak itu, walaupun pasti ada lah jengkel itu kan, ngapa anak aku tuh harus cak ini. Tapi ya karena itu tadi kan, karena diri kita sendiri, jadi diri kita tuh yang lebih tahu kan. Kembali lagi ke diri sendiri. Iya. Nah, mungkin ya dari segi orang tua lah kayak itu, karena orang tua tuh lebih kayak memotivasi, menuntut kita harus bisa lebih, pendidikannya harus lebih bisa dari mereka kayak itu. Mungkin terus kayak ya dari yang teman-teman lain, dari orang-orang yang terdekat itu kan selalu memberi support tuh, dari apapun, dari misalnya ada saya lomba maupun saya down, itu kan saya mempunyai teman-teman yang baik kayak itu kan, selalu support lah kayak itu agar saya lebih
lebih, Lebih ini lagi semangat pokoknya ya? semangat lagi untuk menjalani apapun itu yang saya lakukan. Intinya tidak mendengar kata orang lain. Iya. Yang penting kita sendiri Iya betul. dan dukungan dari orang tua. Iya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih Saudara Raihan Yuansa telah menjawab beberapa pertanyaan yang telah saya tangkap. Oke teman-teman, itulah tadi sedikit diskusi saya dengan Saudara Raihan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.